Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kebaktian pemuda di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita, saya pengen ajak teman-teman untuk melakukan suatu tindakan. Oke. Tema kita emergency call ya teman-teman ya. Jadi nanti setiap teman-teman mendengar panggilan ini, Oke, kalau teman-teman mendengar panggilan tersebut, tugas teman-teman adalah dengan cepat, teman-teman harus berdiri, teman-teman harus samperin satu orang dan ucapan kepada dia, Yesus mengasihimu. Oke? Gampang ya? Yang kedua, teman-teman harus konsentrasi. Jadi, teman-teman harus pastiin berapa kali jumlah bunyi sirine itu berbunyi. Kalau 1 kali, berarti teman-teman tunjuk, datangin 1 orang untuk mengucapkan Yesus mengasihimu. Kalau 2 kali, ya 2 kali. Kalau seandainya sirenenya nggak berhenti-berhenti, berarti teman-teman harus melakukan itu terus-menerus sampai sirenenya berhenti. Oke? Ketika teman-teman sudah melakukan panggilan tersebut, teman-teman boleh duduk. Oke? Oke, saya silakan semuanya ke multimedia. Silakan. Yesus mengasihimu. Oke, sekali aja tadian, silakan duduk lagi. Sangat semangat ya kayaknya ya. Kurang kok 1 kali. Oke, ada lagi. Wah, berapa kali tuh? Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. 2 kali ya teman-teman. Silakan duduk lagi ya teman-teman. Saya silakan ini semua ke multimedia ya. Gak berhenti-berhenti teman-teman. Oke, silakan. Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu, Yesus mengasihimu. Oke, silakan duduk teman-teman. Nggak susah ya teman-teman menjawab sebuah panggilan darurat ya, nggak susah. Tema kita hari ini adalah emergency call. Ya. Kalau di medis sendiri, emergency itu adalah suatu keadaan gawat darurat. Ketika dibilang emergency, maka tim medis harus segera melakukan tindakan dengan cepat dan tepat. Kenapa? Karena jika tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, maka hal itu akan membahayakan pasien, bahkan menimbulkan kematian. Nah, ternyata di kita semua ini, di kehidupan kita, kita juga memiliki emergency call buat masing-masing dari kita. Terkait apa emergency call kita ini? Terkait pelayanan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana respon kita terhadap panggilan yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah kita boleh menolak panggilan-panggilan tersebut dengan alasan kesibukan kita masing-masing? Ataukah kita harus menjawab semua panggilan yang Tuhan berikan itu kepada kita? Dan itu nanti akan kita bahas hari ini dan akan dilayani oleh Pendeta Widianti dari GKI Kavling Polri. Teman-teman, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh sebelum kebaktian kita mulai. Mari teman-teman, kita awali kebaktian kita dengan bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan kita, Allah kita yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Suci, suci, suci.
tinggikan Rajamu Yesus Kristus. Dialah Sang Penebus, Sang Maha Kudus, Sang Maha Besar. Mulia, mulia namanya. Rekan-rekan semua, mari kita memulai ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Ya. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tuhan yang terlebih dahulu telah mengasihi kita, Tuhan yang terlebih dahulu telah melayani kita. Sudah sepatutnya kita semua mau untuk selalu melayani Tuhan kita. Melayani lebih sungguh.
kesempatan ini kita mau masuk dalam doa pengakuan dosa kita. Saya mau ajak kita semua untuk merenungi hal-hal demikian, teman-teman. Sudah berapa lamakah kita mendoakan Tuhan kita? Sudah berapa banyak mungkin pelayanan-pelayanan yang diajukan dan kita menolak? Mungkin banyak alasan yang bisa kita jadikan alasan ya. Entah sibuk pekerjaan, sibuk dalam keluarga, ada banyak kegiatan, atau enggak mungkin nggak mau pelayanan, habis ada dia yang nyebelin. Mungkin banyak alasan untuk kita untuk menolak panggilan pelayanan yang Tuhan berikan pada kita. Pada kesempatan ini saya mau ajak kita semua untuk merenungkan hal-hal tersebut. Kita mau minta pengampunan kepada Tuhan kita. Kita mau akui segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan, dan kita mau tekadkan diri kita untuk bisa semakin serupa dengan Tuhan kita. Sejauh timur dari barat. Sucikan hati kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa-dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi
menyesal akan dosa-dosa kita, maka dengan bangkit berdiri, mari kita dengarkan berita anugerah yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 38 sampai 39. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam Dialah, setiap orang yang telah percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bersertamu. Dan besertamu juga. Mari kita menyatakan salam damai kita sambil kita menyanyikan bersukacitalah selalu. Sukacitalah selalu, tunjukkan pada gembiramu. Lihat teman kita dan diri dan desa kita. Berikan salam damai, karena kasih karunia bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sampingmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau minta Roh Kudus yang memenuhi hati kita agar siap ditanami oleh benih-benih firman Tuhan. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku,
hati kami ya Allah, dengan Roh-Mu yang kudus, agar hati kami boleh tertuju pada firman-Mu di hari ini. Biarlah hati kami juga boleh Engkau sentuh, sehingga kami boleh menerima sapaan firman-Mu. Firman yang boleh sama-sama kami baca dan kami renungkan, dapat menyapa setiap kami, mengubahkan kehidupan kami, menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Engkau, menuruti setiap panggilan-Mu. Inilah setiap kami ya Allah, dalam segala keberadaan kami membawa diri kami untuk mendengarkan sapaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada firman hari ini, pada firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Saya mengundang teman-teman untuk berdiri, kita akan membacanya bersama-sama. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Demikianlah firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya dalam keseharian. Haleluya. Silahkan duduk. Selamat pagi rekan-rekan pemuda. Ya, kita kenalan dulu, saya Windy, saya melayani di GKI Kafling Polri, Jelambar, Grogol. Tema kita hari ini adalah emergency call. Pernah dapat panggilan darurat, teman-teman? Pernah? Ada yang ngangguk ya? Ada yang pernah, ada yang enggak? Sering banget biasanya emergency call ini datang di akhir bulan. Bro, tolong dong bro, habis nih. Bro, tolong dong. Udah tinggal sedikit nih. Gaji gue udah habis. Ada aja pokoknya alasannya. Alasannya emergency. Selalu emergency menjadi alasan sesuatu yang sifatnya tadi darurat gitu ya. Buru-buru pengennya cepat, pengennya dapat pertolongan segera. Tapi tidak semua ternyata yang dikatakan sebagai emergency benar-benar emergency. Ada orang yang, aduh darurat nih, aku lagi butuh nih, skincare-nya habis gitu ya. Udah akhir bulan, nanti ya tunggu dapat salary di awal bulan, aku ganti deh. Buat beberapa orang, skincare habis itu darurat, tapi buat beberapa orang lainnya skincare habis, ya biasa aja gitu ya. Ada yang menganggap itu darurat, ada yang menganggap itu nggak darurat, biasa aja. Ini beda ya kalau sama kasus emergency call-nya 911, atau kalau di Indonesia tuh 211 ya? 112? 110? Ya pokoknya itulah ya. Saya nggak pernah telepon soalnya. Beda ya emergensinya, dan kadangkala kita melabel setiap hal yang kita butuhkan secara cepat itu namanya emergency. Dan tema kita hari ini adalah emergency call. Dalam kaitannya dengan yang namanya
pelayanan. Nah, menurut rekan-rekan semua, kalau tadi ya, emergency itu belum tentu buat kita emergency, buat dia emergency belum tentu. Tapi kalau kita ngomongin tentang pelayanan, emergency enggak? Nah, kalau kita mau ngomongin tentang pelayanan, menurut rekan-rekan semua, pelayanan itu emergency nggak sih? Coba, yang jawab pelayanan emergency angkat tangan. Nggak ada. Ya udah berarti nggak ada. Yang jawab pelayanan itu nggak emergency. Yang di belakang angkat tangan. Pelayanan nggak emergency. 2 orang, sisanya? Oh iya boleh, mikrofon. Cek. Oke. Yang tadi jawab pelayanan nggak ada yang netral ya, emergency atau enggak? Tadi kok jawab apa? Tadi saya jawab pelayanan itu buat saya emergency karena ketika saya udah dapat tugas pelayanan nih, saya pernah menjadi pelayan di Koram sewaktu saya masih di sana ya. Saya udah menjabat dari 2020 dari masa pandemi ya. Nah, menurut saya itu emergency karena kenapa? Karena kalau saya nggak melayani itu kayak seperti tanggung jawab saya untuk Koram itu akan hilang seperti itu, gitulah. Oke, terima kasih. Oke, jadi emergency karena itu berkaitan dengan orang lain gitu ya. Kalau saya nggak melayani, misalnya di komisi tertentu, di lingkup tertentu, orang itu akan hilang gitu ya. Kalau saya nggak melayani hari ini sebagai PL, lalu siapa yang akan memandu kita bernyanyi, kira-kira begitu, karena ada tanggung jawabnya. Yang jawab emergency lagi? Ini tadi PL kita nih, kenapa? Karena capek ya tugas terus. Boleh teman-teman kalau yang terpanggil mau jadi PL. Silakan hubungi Ica. Iya. Emergency ya karena Tuhan sebenarnya udah terlebih dahulu melayani kita dan ini adalah ya Tuhan sendiri udah kasih contoh gitu pelayanan. Jadi selama kita masih hidup kapan lagi sebisanya melayani. Bisa jadi hidupnya masih panjang. Nanti aja lah. Yang jawab nggak emergency? Anda? Oke. Ya tadi kan siapa tahu umurnya panjang gitu. Dan sebenarnya karena mungkin ya kalau aku lihatnya praktisnya aja nggak ada konsekuensi langsung gitu, entah didenda atau dipenjara kalau nggak melayani, jadinya makanya kesannya kayaknya nggak terlalu emergency deh gitu. Oh, karena nggak ada denda. Ibu Penatua, nanti kalau mau nikah ada syaratnya, pelayanan harus 1000 kali gitu ya, baru bisa nikah. Itu baru pasti emergency gitu ya. Nah, pelayanan itu bisa jadi sesuatu yang sifatnya emergency atau enggak, rekan-rekan semua, kalau kita lihat dalam bacaan kita hari ini. Bacaan kita hari ini kan dari surat 1 Petrus. Itu surat ini rekan-rekan semua berbicara overall secara keseluruhan dan garis besarnya memang tentang pelayanan. Jadi memang nggak salah kalau rekan-rekan pengurus pilih tema emergency call terkait pelayanan lalu ambil ayatnya dari 1 Petrus. Namun konteksnya adalah ini buat jemaat biasa aja. Bukan panggilan pelayanan buat orang-orang yang memang udah mahir. Orang-orang yang udah ahli, tapi buat jemaat-jemaat biasa dan bahkan jemaat pendatang. Karena konteksnya 1 Petrus ini jemaat-jemaatnya pendatang. Itu bisa kita lihat di 1 Petrus. 1 Petrus pasal yang pertama. Nah, rekan-rekan semua, kepada jemaat-jemaat yang biasa ini, orang-orang biasa ini, para pendatang ini, Petrus ngomong. Apa yang Petrus katakan? Layanilah seorang akan yang lain. Petrus ngomong demikian, layanilah seorang akan yang lain. Lalu apa yang disampaikan Petrus sebenarnya kalau kita lihat ini kan meneruskan aja apa yang Yesus katakan.
Ingat ya peristiwa pembasuhan kaki, kan Yesus bilang layanilah seorang akan yang lain, saling membasuhlah engkau gitu kira-kira. Cuma nerusin aja, nggak ada emergensinya gitu, cuma diteruskan aja. Perintah ini disampaikan ke murid-murid, murid-murid sampaikan, ya Petrus sampaikan kepada jemaatnya melayani. Tapi ada juga usaha dari Petrus untuk mengingatkan gaya hidup orang Kristen. Kalau rekan-rekan lihat di 1 Petrus pasal 4 bacaan kita, ayat 10 sampai ayat 11, sebelumnya itu judul perikopnya hidup orang Kristen. Di sana ada perintah untuk mengasihi dan juga ada ajakan untuk melayani. Layanilah seorang akan yang lain. Maka Petrus senang mengajak orang-orang untuk mengingat bahwa melayani itu perlu jadi gaya hidup. Melayani itu perlu jadi gaya hidup kita. Melayani perlu jadi gaya hidup yang bedakan saya dengan yang lain. Yang bedakan saya dengan orang yang tidak mengenal Kristus. Bukannya orang-orang yang tidak mengenal Kristus juga melakukan pelayanan? Ya, mereka pelayanan ke panti sosial, bikin asrama, menolong ODGJ, animal rescue, itu ya kucing-kucing itu. Emang siapa yang banyak pelayanan yang lain? Dan orang-orang lain banyak juga yang melayani. Bahkan orang yang tidak mengenal Kristus pun melayani. Tapi bedanya pada dasar pelayanan yang dilakukan. Dasar pelayanan yang dilakukan oleh kebanyakan orang adalah untuk mendapatkan hal baik. Untuk mendapatkan pahala, karma baik, dharma, kehidupan yang baik kelak. Itu dasarnya. Tapi apa dasar kita melakukan pelayanan dan menjadi gaya hidup? Sedangkan kita jelas bahwa pelayanan yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan karma baik. Bukan untuk melakukan pahala. Bukan untuk mendapatkan kehidupan yang baik kelak. Bukan. Tapi pelayanan yang kita lakukan adalah sebagai ungkapan syukur karena kita udah dapat itu. Bukan supaya saya dapat itu, tapi karena saya sudah dapat itu, maka saya mau melayani, maka saya mau bersyukur. Maka saya katakan, orang yang melayani adalah orang yang bersyukur. Orang yang melayani adalah orang yang bersyukur. Dan orang yang mau melayani, orang yang bersyukur, sedangkan orang yang enggan melayani, maunya dilayani, adalah orang yang tidak bersyukur. Karena dia selalu meminta. Apalagi nih? Kegiatan pemuda apalagi nih? Kegiatan pemuda gimana sih nih? Oh, udah mau deket Natal nih. Natalnya apa nih? Biasa aja nih. Sedangkan ketika dia mengambil bagian, dia adalah orang-orang yang bersyukur. Dia tahu prosesnya. Dia tahu pembentukannya. Nah, saya mau ngajak rekan-rekan semua buka handphone dulu. Semoga rekan-rekan ada kuota ya. Kita mau buka Menti dulu. Kalau nggak ada kuota, mungkin bisa minta tethering gitu ya. Emergency nih gitu. Menti.com passwordnya. Udah masuk ya? Ada boleh ini dulu ya dicatat. 5648 03 89. Oke, boleh di switch Kak ke yang Oke. Nah,
13, 4, 20, 27, 6, 7, 7. Masih bertahan yang belum di 7? Ada lagi? Ini kalau in total 37. Oke, kita close ya. Berarti yang udah melayani, wah banyak juga ya, ternyata 30 orang. Lalu yang belum ada 7. Ya tenang aja, nggak ketahuan siapa yang jawab gitu ya. Teman-teman di belakang juga di bagian media nggak ngeliat. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Alasan buat yang 7 orang tadi, kenapa belum melayani? Lalu buat yang 30, hambatannya apa sih dalam melayani? Dari atas dulu boleh Kak? Waktu, kesibukan, belum ada keinginan. Waktu, jarak, kesibukan, waktu. Waduh banyak waktu nih. Hambatannya adalah waktu, kesibukan, time management, prioritasnya, waktu pekerjaan susah ya. Waktu, pengaturan waktu, keterbatasan waktu, mager, ada yang mager loh, sama sebenarnya mager ya. Konflik, kesibukan, capek kalau kebanyakan pelayanan, jangan banyak-banyak. Kesibukan, sibuk bekerja, bentrok dengan pekerjaan, prioritas. Namun saya percaya konteks melayani luas, tidak terbatas di gereja. Miskomunikasi. 39. Ini yang jawab lebih banyak 39 ya. Populasinya bertambah. 41. Ini apa? Dia berarti orang yang bersuka cita ketika melayani. Kerja. Oke, thank you semuanya buat responsnya. Ada yang bilang waktu ya, ada yang bilang pekerjaan, dan mayoritas memang tentang waktu. Mayoritas tentang pekerjaan. Nah, rekan-rekan semua, saya sering gitu ya ajak rekan-rekan remaja, rekan-rekan pemuda gitu ya untuk pelayanan, dan banyak bilang soal waktu. Memang betul ya, waktu itu menjadi sesuatu yang sulit dan menjadi alasan utama. Karena memang secara usia, rekan-rekan semua ada di usia yang produktif. Usia yang memang lagi produktif-produktifnya untuk beraktivitas, bekerja, menggapai mimpi, punya target, punya impian, punya harapan. So buat apa kita ambil pelayanan yang nggak jadi prioritas? Tadi kan ada yang jawab prioritas. Buat apa kita ngambil sesuatu yang memang nggak jadi prioritas kita, waktunya nggak bisa gitu ya. Kalau saya tanya ke rekan-rekan, aduh nggak bisa nih Ci, lagi sibuk banget sekolah gitu. Lagi sibuk nyusun skripsi, sibuk banget kerjaan, lembur terus tiap hari. Nggak bisa Sabtu Minggu tuh jatahnya sama keluarga gitu ya. Banyak banget alasan kalau ngomong soal waktu.
Waktu selalu jadi alasan dan kesannya hanya orang-orang yang menganggurlah yang ambil pelayanan. Kesannya adalah para pengangguran yang ambil pelayanan. Bapak-bapak di sini pengangguran? Oh, enggak. Kesannya hanya orang-orang yang menganggur, yang gak punya kerjaan, yang mau melayani. Kesannya hanya orang-orang yang pengangguran yang mau jadi pengurus, sibuk-sibuk ngurusin ibadah tiap minggu, sibuk urusin program. Kesannya yang ditangkap demikian, karena alasannya selalu mengenai waktu. Nah, rekan-rekan, mari kita ingat kisah Alkitab, flashback sedikit. Surat yang kita baca ini 1 Petrus. Rekan-rekan ingat waktu Petrus dipanggil jadi murid Tuhan Yesus, Petrus lagi apa? Matius. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ketika Yesus ajak Petrus buat pelayanan, ketika Yesus ajak Petrus buat ikut, mereka itu bukan pengangguran. Mereka bukan orang yang gak punya pekerjaan. Mereka bukan orang yang duduk santai di danau, menikmati danau. Bukan. Mereka lagi aktivitas, mereka lagi bekerja, mereka lagi menebarkan jalan, dan mereka punya pekerjaan. Mereka bukan orang yang punya banyak uang gitu ya. Nantilah pelayanan, tunggu saya berhasil lah, punya rumah, tunggu ini, tunggu itu. Nantilah saya pelayanan, tunggu ya agak-agak usia udah uzur gitu ya, ada kesempatan pelayanan. Dan mereka ada di usia yang produktif. Petrus dan juga Andreas. Mereka ada di usia yang produktif. Dan ketika Yesus memanggil mereka, mereka dalam keadaan tengah bekerja, tengah melakukan sesuatu. Pas dipanggil, "Ya Tuhan, aku sibuk. Nantilah lagi hektik nih pekerjaannya. Lagi nangkep ikan nih Tuhan, lagi ngitungin ikannya. Nanti ya Tuhan, nanti," gitu. Enggak, Alkitab mengatakan, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Bukan berarti ketika kita dipanggil untuk pelayanan kita resign. Kamu mau nggak jadi pengurus? Mau. Ya udah, besok saya resign. Saya mau resign, saya mau jadi pengurus pemuda. Enggak. Bukan berarti ketika rekan-rekan dipanggil pelayanan, rekan-rekan meninggalkan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Andreas. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan itu sebenarnya bukan soal waktu. Bukanlah waktu, dan waktu bukanlah alasan untuk seseorang bisa melayani. Masa kita sibuk kejar berkat, tapi lupa melayani Sang Pemberi berkat. Kita sibuk kejar berkatnya, tapi lupa sama sumber berkatnya. Kita sibuk kejar berkatnya di mana-mana, tapi sibuk dan lupa untuk mengejar Sang Pemberi berkat. Pada akhirnya kita hanya fokus pada berkat. Pekerjaan, naik jabatan, naik level, perluas, perbesar income, finansial, freedom, perbanyak hal lain, dan lupa sama Sang Pemberi berkat. Karena pelayanan bukan tentang waktu. Kalau waktu kita lihat, Tuhan Yesus tuh panggil semua murid, nggak ada murid yang nganggur yang dipanggil sama Tuhan Yesus. Murid yang lain pun tengah dalam pekerjaan mereka masing-masing. Itu. Jadi bukan orang yang pengangguran yang dipanggil sama Tuhan Yesus. Berikutnya, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa orang yang melayani adalah orang yang bersyukur, sedangkan orang yang enggan melayani
adalah orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena seberapapun talenta karunia yang dimiliki, yang diberikan, ia mampu mengelolanya dengan ungkapan syukur. Seperti yang dikatakan dalam Petrus ya, karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara gitu ya, mengajar. Karunia apapun dan seberapapun yang rekan-rekan miliki, orang yang bersyukur akan menggunakan karunia itu sekecil apapun. Saya cuma bisa senyum, Kak. Jadi asyar. Karena nggak mungkin main musik senyum-senyum doang drum ini bisa bunyi. Ya nggak? Sambil jadian jadi asyir. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Kak, tapi saya kalau ngatur acara tuh cukup detail. Bikin rundown, bikin segala macam. Jadi pengurus, ambil bagian jadi kepanitiaan. Jadi seksi acara karena orang-orang yang detail yang dibutuhkan di tiap acara. Saya nggak bisa ngapa-ngapain Kak, apalagi main musik. Apalagi nyanyi, tapi saya jago ngomong. Pimpin aja ice breaking. Ambil pelayanan sekecil apapun pelayanan yang bisa kita lakukan. Orang yang bersyukur akan mengambil itu. Karena pelayanan bukan tentang kehebatan. Wah, saya main drumnya nggak sejago bapak ini, gitu ya. Saya nyanyinya tidak sejago bapak dan ibu di sana, gitu. Tapi seberapapun yang kita punya, kita kembangkan. Karena kita orang yang bersyukur. Dan orang yang bersyukur bukanlah orang yang memendam karunianya. Teman-teman ingat kisah talenta? 5:31. Yang kubur yang di mana? 1. Kenapa? Betul. Dia nggak tahu 1 buat apa. Dia nggak tahu kemampuan dia buat senyum tuh untuk apa. Dia nggak tahu kemampuannya mendetailkan acara itu buat apa. Dia nggak tahu kemampuannya di accounting itu buat apa di kepengurusan, di gereja. Akhirnya dia pendam, dia kubur. Itu adalah ciri orang yang tidak bersyukur. Karena orang yang bersyukur akan melihat kesempatan dan peluang karunia sekecil apapun, dia akan menggunakannya. Nah, saya dengar-dengar dalam beberapa minggu ke depan ada workshop ya. Nah gitu ya rekan-rekan, ada workshop gitu kira-kira. Nah itu jadi kesempatan nih buat kita cari tahu. Dan jangan-jangan juga kita belum tahu karunia apa yang kita punya. Bisa jadi, saya bingung mau pelayanan apa, saya nggak bisa apa-apa. Bukannya nggak bisa apa-apa, tapi kita belum menemukan karunia yang kita miliki. Temukan itu, belajar dan coba. Coba-coba jadi PL gitu ya, ikut pembinaan, mana tahu nyaman gitu ya. Coba dulu, mana tahu nyaman dan ternyata enak melayani. Nah, dan yang terakhir rekan-rekan, ketika pelayanan bukan tentang waktu dan juga bukan tentang kehebatan, kemampuan, maka sesungguhnya pelayanan itu tentang memaknai hidup. Kalau pelayanan bukan tentang waktu, bukan tentang kehebatan, maka sesungguhnya pelayanan itu adalah tentang bagaimana kita memaknai hidup yang Allah berikan. Dalam cara berpikir orang Yunani, ada 2 konsep waktu. Jadi orang Yunani itu berpikir konsep waktu itu ada 2 rekan-rekan. Yang pertama, kronos. Kronos itu ini ya, dari bayi, kecil, besar gitu ya, sampai tua, meninggal, itu kronos. Orang Yunani memahami waktu itu secara kronos dan kairos. Kronos itu berbicara tentang melihat hidup seperti momentum-momentum yang kita lewati. Contohnya ulang tahun pertama, Sweet 17, 20, 25 gitu ya. Lalu lulus sekolah, kuliah, lalu menikah, punya anak. Nah, kalau kita melihat waktu secara cara pandang itu, saya udah kerja, udah pacaran nih, mau nikah nih gitu ya.
Nih, kita lihatnya secara kronos. Dan dari kata kronos ini kita dengar kronologi gitu ya. Jadi urutan waktunya. Orang Yunani melihat urutan waktu secara kronos, dan satu lagi, kairos. Kairos itu kalau diartikan mau berbicara tentang kesempatan. Jadi dia akan melihat setiap hari sebagai sebuah kesempatan. Dia akan lihat setiap saat, setiap hari, setiap panggilan, setiap pekerjaan, setiap peluang sebagai kesempatan. Kesempatan apa lagi yang bisa saya lakukan hari ini? Karena hari ini tidak akan berulang, apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya maknai hari ini? Apa yang saya bisa lakukan? Dan dalam setiap kronos, karena kronos pasti terjadi ya semua, walaupun beda-beda, ada yang nggak lompat sih, nggak langsung dari kecil ke tua, tapi walaupun beda-beda, ada yang bekerja dulu baru menikah, ada yang menikah dulu baru bekerja, tapi kronos itu pasti terjadi di setiap orang. Tapi kairos belum tentu setiap orang menggunakan waktunya secara kairos. Karena tadi cara berpikirnya pakai kairos, apa ya yang bisa saya lakukan, kesempatan apa yang bisa saya ambil. Nah, cara memandang waktu ini rekan-rekan semua berpengaruh pada respons kita. Pada respons kita ketika kita melihat cara pandang waktu secara kronos, maka kita akan jadi orang-orang yang melihat segala sesuatu, melihat segala hal dalam cara pandang yang negatif karena sifatnya rutinitas. Aduh, udah quarter life nih. Aduh, udah 30 nih. Wah, udah 20. Kerjaan masih gini-gini aja. Nah, orang yang melihat dengan kronos akan cenderung memiliki cara pandang yang negatif. Apalagi pelayanan, hidup aja dia lihat negatif, apalagi pelayanan. Aduh, pelayanan lagi, bangun pagi lagi, latihan lagi, pulang kerja capek latihan. Itu cara pandang kronos. Tapi cara pandang kairos, dia akan melihat bahwa cara pandang kairos itu membawa kita pada cara pandang yang positif. Ini kesempatan aku. Ini kesempatan saya. Apa yang bisa saya lakukan? Jadinya setiap hari akan dijalani dengan gairah yang positif. Dengan semangat yang positif. Jadi pun melayani akhirnya bergairah. Wah, saya pelayanan lagi nih. Wah, saya ambil bagian lagi nih. Enak ya melayani, kira-kira gitu. Dan ini bukan cuma tentang pelayanan rekan-rekan semua. Saya mau katakan, cara kita memandang waktu secara kronos dan kairos mempengaruhi kinerja kita. Orang yang pandang pekerjaannya secara kronos, aduh udah Senin lagi, Selasa, Rabu, project lagi, job banyak lagi. Tapi orang yang memandang secara kairos, wah, ini hari baru nih, apa yang bisa saya kembangkan? Apa yang bisa saya perluas? Ini bukan soal tentang pelayanan, tapi juga kehidupan. Jadi saya mau ajak kita semua melihat waktu itu secara kairos. Dan ketika kita melihat waktu secara kairos, maka ketika kita melayani, pelayanan pun adalah tentang kesempatan. Pelayanan pun adalah tentang kesempatan. Jadi apakah pelayanan adalah emergency call? Ya, jika teman-teman melihatnya secara kairos. Tapi tidak ketika teman-teman melihatnya secara kronos. Masih ada waktu. Masih ada banyak kesempatan. Mungkin sampai tua nanti saya maulah jadi penatua gitu ya. Tunggu saya 50, tunggu saya 60. Kalau sekarang mah gak dulu lah. Apakah dia emergensi ketika teman-teman melihatnya secara kairos bahwa ini adalah kesempatan? Ya, dia emergensi.
Contoh pekerjaan, ketika teman-teman ditawarkan pekerjaan, ketika teman-teman lihat sebagai kesempatan, walaupun pekerjaannya sedikit, simple, receh gitu ya, tidak bermakna, ya saya kerjakan, karena itu kesempatan saya. Tapi kalau saya lihat secara kairos, aduh, itu tugas kayak gini doang dikasih ke gue, dan yang besar-besar gue nggak dapet. Setialah engkau sama perkara yang kecil, akan dipercayakan perkara yang besar. Itu orang yang melihat dengan cara pandang kairos. Dan kita masing-masing dipanggil untuk melayani. Tadi ada yang bilang ya, pelayanan kan bukan cuma di gereja doang. Betul, pelayanan memang bukan cuma di gereja doang. Kita bisa melayani di banyak tempat, di pekerjaan kita, di komunitas kita, tapi kita juga dipanggil untuk melayani di gereja. Karena gereja ini tidak akan bertumbuh tanpa teman-teman yang mau melayani. Seberapapun sibuk pekerjaan kita, kita yang bersyukur selalu menyediakan waktu. Selalu menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu ya, disediakan waktunya. Karena saya yakin teman-teman semua sibuk, para pengurus sibuk, para pelayan juga sibuk, ada banyak pekerjaan. Tapi ketika kita mengambil kesempatan melihat waktu dengan cara pandang kairos, kita akan mengusahakan pelayanan untuk gerejanya. Tuhan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Akan ada persembahan pujian dari PG Pemuda.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan dari sana antara orang mati ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, gereja yang kudus saham, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa dalam doa syafaat. Saya mengajak rekan-rekan semua untuk menaikkan pokok doa pribadi untuk setiap harapan, impian, pergumulan, dan juga tekad rekan-rekan dalam menjalani kehidupan. Saya persilahkan rekan-rekan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ketika kehidupan kami berjalan dalam sebuah waktu kronologi, dalam setiap peristiwa demi peristiwa, ajarlah kami ya Allah untuk kami dapat memaknainya sebagai kairos. Ajarlah kami untuk melihat setiap waktu kami sebagai kesempatan. Kesempatan untuk kami bertumbuh, kesempatan untuk kami mengenal Engkau, kesempatan untuk kami mengambil pelayanan, kesempatan untuk kami hidup lebih intim dengan Engkau. Biarlah setiap waktu yang terjadi dalam kehidupan kami boleh kami maknai sebagai kairos. Karena kami yakin bahwa setiap hal yang Engkau berikan kepada setiap kami menjadi kesempatan bagi kami untuk tumbuh, menjadi kesempatan bagi kami untuk memperbesar kapasitas kami, memperbesar diri kami, karena Engkau yang membantu kami. Jangan biarkan kami berjalan, jangan biarkan kami mencari, jangan biarkan kami berusaha seorang diri, tetapi biarlah kami boleh selalu mengandalkan Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa ada bersama dengan kami, tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang juga memanggil setiap kami untuk hidup dalam pelayanan. Biarlah ketika Tuhan boleh memanggil kami, Tuhan berkati telinga kami, berkati hati kami, berkatilah juga pikiran kami, agar panggilan pelayanan yang ada boleh dapat kami jawab dengan baik, boleh dapat kami penuhi dengan baik, karena kami yakin Engkau yang memampukan setiap kami. Seberapapun besar karunia yang kami miliki, seberapapun kecil talenta yang kami punya, kami mau bawa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami untuk hidup yang Engkau berikan. Biarlah kami boleh tumbuh menjadi orang-orang yang tahu bersyukur, yang tahu juga bagaimana senantiasa melayani Tuhan dalam kehidupan pekerjaan kami, dalam kehidupan relasi kami, juga dalam kehidupan bergereja. Ketika Tuhan boleh memanggil kami lewat pelayanan yang ada di gereja, kami yakin Tuhan juga memampukan kami. Waktu yang kami miliki, relasi dengan sesama, konflik yang ada, kami yakin Tuhan akan memberikan kami hikmat untuk dapat mengatasinya dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang bermakna. Karena kami mau memaknai keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami.
Kami juga mau berdoa ya Allah untuk kehidupan setiap para jemaat-Mu di Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Berkatilah kesehatan, berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, usaha kami, setiap hal yang kami tengah kerjakan, setiap hal yang tengah kami usahakan, kami yakin dan percaya Tuhan membuatnya berhasil karena kami menjadi orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan menuntun setiap pekerjaan kami, menuntun setiap usaha kami, memberikan kami semangat, memberikan kami sukacita, karena kami boleh bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarlah kami juga untuk senantiasa dekat dengan Engkau, Sang Sumber berkat kami. Kami juga berdoa ya Allah, untuk Komisi Pemuda GKI Samanhudi, berkatilah para pengurus, berkatilah para pelayan yang ada, berkatilah juga setiap program yang akan dilakukan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, berkatilah juga pemilu yang akan diadakan pada tahun depan. Tuhan juga berkati ekonomi bangsa ini biarlah bertumbuh. Kami bersuka cita bersama dengan rekan-rekan kami yang berulang tahun. Untuk Bimantara Bayu, untuk Trudy Vianda, Tuhan berkati mereka semua. Di dalam pertumbuhan usia, biarlah mereka semakin hikmat, semakin bijaksana, semakin tambah-tambah lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kehidupan mereka boleh menjadi berkat. Inilah Tuhan segenap doa dan permohonan kami, yang kami naikkan ke dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan ke amplop, ke kantong persembahan, atau dengan menggunakan QR yang tersedia di layar dan ditempelkan di depan kursi ya. Kita akan menyanyi nyanyian umat dari PKJ 264 ayat 1 sampai 2. Apalah arti ibadahmu? Kepada Tuhan
sejati yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan yang tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kalau pada minggu pagi ini kami boleh membawa persembahan kami yang sebenarnya juga berasal dari Tuhan. Tuhan yang sudah lebih dahulu berbuat baik bagi kami semua. Terimalah persembahan ini dan Tuhan yang mau memberkati agar persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, teman-teman, pelayanan itu bukan masalah waktu. Pelayanan itu bukan masalah kemampuan diri kita. Tapi pelayanan adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan dan cara kita memaknai hidup kita untuk bisa semakin serupa dengan Tuhan kita. Saya ada satu quotes ya teman-teman. Ini yang selalu saya pakai ketika saya melayani gitu ya. Ini quotes dari Mother Teresa. Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Jadi apapun pelayanan yang kita lakukan, entah menurut kita itu kecil atau besar gitu. Apa yang tadi kita tadi dicontohkan apa? Yang cuma tersenyum gitu ya. Ya, walaupun kita cuma bisa senyum, bisa menyapa teman kita, lakukan hal itu dengan sepenuh hati. Lakukan hal itu dengan kesungguhan kita sehingga orang-orang di sekitar kita yang kita layani itu bisa benar-benar merasakan kasih Tuhan. Dan yang pasti teman-teman, jangan pernah lelah dalam pelayanan, jangan pernah takut dalam pelayanan karena Tuhanlah yang akan memampukan kita. Jangan lelah. Jadi ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menopang tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Menjadi siap iman, biar tak rasa iman.
Rekan-rekan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teman-teman silakan duduk dan bersaat teduh. Iya, selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum kita pulang ada beberapa pengumuman, tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk pelayanan tim VG Pemuda untuk pelayanan hari ini. Semoga Tuhan semakin memberkati dan terberkati. Oke. Dan kemudian ada beberapa pengumuman. Oke, menjawab peribadahan kita pagi ini, teman-teman udah dibagikan lembar kuning ini? Udah ya tadi ya sama Asyir ya. Teman-teman boleh buka, boleh baca atau teman-teman bisa lihat di slide ya. Teman-teman, kami dari pengurus Komisi Pemuda dari tim pembinaan dan kebaktian mengajak kita semua untuk melayani di gereja ini Tuhan. Teman-teman bisa baca ini atau bisa scan QR-nya atau bisa lihat langsung scan sekarang. Mungkin buat teman-teman yang pengen banget mempunyai kerinduan untuk melayani di gereja ini, teman-teman bisa isi ini. Dan isinya nggak cuma satu, boleh. Teman-teman misalkan pengen jadi liturgos, boleh nih centang satu. Misalkan teman-teman bisa alat musik, ya kayak saya bisa angklung gitu misalkan ya. Ya centang aja angklung kali aja nanti dipanggil gitu ya. Atau ceritanya, aku suka desain nih. Teman-teman mau jadi tim operator, PPT, publikasi itu bisa banget. Teman-teman centang aja atau langsung isi di G-form yang ada, gitu ya. Dan tenang aja teman-teman terkait hal ini. Next dulu. Nah, kalau teman-teman misalkan agak-agak takut nih, aduh kayaknya tapi jadi PL kayaknya belum bisa sendiri deh, kayaknya butuh didampingin dulu deh. Kayaknya nggak tahu nih gimana sih cara buat PPT yang bagus misalkan. Tenang teman-teman, karena dari pengurus juga menyediakan workshop pelayanan. Jadi ketika teman-teman mau melayani, teman-teman juga bisa diberikan pengarahan terkait pelayanan-pelayanan yang ada di gereja kita. Dan contohnya seperti itu ya, contohnya service, kelas liturgos, kelas public speaking. Dan di sini teman-teman nggak cuma mendapatkan teorinya aja, nanti di akhir kita ada juga coaching klinik, jadi langsung mempraktekkan apa yang dipelajari
Dan ini rangkaian ini akan berjalan di bulan Juni sampai Agustus. Jadi buat teman-teman yang terpanggil, pengen banget ikut pelayanan, pengen banget ngebantuin tim-tim pemuda di sini, teman-teman bisa langsung isi G-form ini, G-form daring ya maksudnya. Atau teman-teman yang pengen atau enggak nih ya, pengen atau enggak atau masih bingung, teman-teman bisa nanya ke bagian pengurus, bisa di bagian pengurus peribadahan atau pembinaan ya, Cica, Ciferi, Kak Erna, semuanya. Oke, next. Oke, ada teman-teman kita yang baru datang. Mau ngaku atau ditunjuk? Oke. Sip. Nah, ini nih, boleh sebutin nama sama pekerjaan ya. Nama saya nama saya dari Kristanto. Terus apa lagi ya? Dari Matraman. Iya. Waduh. Udah ya? Oh, pekerjaan kerja. Iya. Gak saya. Oke, diajak siapa? Kenapa? Diajak siapa? Oh, bareng orang tua sih tadi. Bareng keluarga ya. Oke. Selamat datang Chris. Minggu depan kita ada ibadah lagi, silakan. Ada ya ini ya? Udah ya? Sudah. Siapa lagi? Oke, ini saya belum kenal, maaf. Sebutin nama, silakan berdiri dulu. Halo semuanya, ya nama saya Elfrina Wati Zagoto, saya kerja di Indomaret. Ya. Nggak ada yang ngajak sih, langsung aja. Panggil Vina aja. Ya. Halo semuanya, perkenalkan namaku Geraldine. Terus aku di sini masih kuliah. Terus apa lagi nih? Oh, tinggalnya di Bekasi. Ya, sendiri sih. Sendiri. Hai Geraldine. Apa deh? Artis ya? Oke, selamat datang buat teman-teman kita yang baru datang minggu depan. Jangan lupa untuk hadir lagi ya ke sini. Oke, dan ini dia kebaktian pemuda minggu depan. Temanya adalah arah yang memberi keselamatan bukan hasil usaha kita. Akan dilayani oleh Pendeta Dani Purnama dari Villa Melati Mas. Teman-teman tetap hadir ya di jam dan waktu dan tempat yang sama. Dan untuk perayaan minggu depan, Pendeta Dani dengan penatua Gunawan, liturgosnya Wahyu, pemusiknya ada Tasya, song leadernya ada Angelia dan Ko Hendrik, multimedia ada Zerin, dan publikasi ada Gaby, serta asyurnya ada kalian dan Civeli Gracia. Selamat persiapan buat teman-teman kita. Dan untuk perayaan hari ini, perayaan firmannya ada Pendeta Widiarti, penatua Yuriarti, liturgosnya ada saya, pemusiknya, pianisnya ada Wahyu, Matthew di bass, Abdi di saksofon, kemudian ada Jojo juga di drum. Terus song leadernya ada Randy dan Anugrah, multimedianya ada Kavito, publikasinya Trudy, dan asyurnya ada Ciselin dan Civeli. Terima kasih untuk pelayanan teman-teman, ditunggu pelayanan selanjutnya. Oke, dan teman-teman kita yang berulang tahun, ini pas 28. Tanggal berapa? 24. Oke, sekalian nyanyi ya satu lagu. Oke. Kak Bima sama Trudy nggak datang ya? Oke, kita nyanyiin buat Vincent. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun.
bersyukur Engkau bimbinglah kami padamu Vincent selamat ulang tahun. Happy birthday Vincent, semakin bertumbuh semakin giat itu pelayanannya di sini. Oke, next. Oke, nah ini penting teman-teman, ya. Oh iya dong. Ya, minggu depan tanggal 7 kita akan mengadakan bulu tangkis bareng. Ya, bulu tangkisnya bareng di Pasar Baru, teman-teman, jam 12 sampai sekitar jam 2. Buat teman-teman yang pengen ikut, bisa kontak dulu ke Ray, atau teman-teman langsung absen aja di grup Komisi Pemuda, grup WhatsApp. Ya, absen nama aja supaya kita tahu jumlahnya kira-kira berapa. Dan buat teman-teman yang punya raket, tolong dibawa ya. Tapi kalau kok sih kita ready gitu. Oke, ada yang mau nanya terkait booster badminton? Enggak ada ya? Udah, aduh, udah segak. Iya. Kemudian untuk tidak lelah-lelahnya kita juga mengundang teman-teman semua yang pengen gerak aktif setiap Sabtu, ya bisa jogging, bisa lari, bisa sepedaan. Bisa datang kumpul di sini di gereja jam 6:30 pagi. Tapi sebelumnya kontak dulu ke CP berikut, ke Yogi yang tadi nyanyi di sisi kanan sini, ya supaya masukin ke grup dan kita bisa janjian sama-sama di suatu taman kota, ide Monas, ide Taman Menteng dan lain-lain. Next, oke teman-teman, sekian KP Highlight kita hari ini. Ada pengumuman lagi. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang mengisi secara fisik di kertas kuning itu boleh dikumpulkan ke belakang, ke Asher, ada Civeli dan Ci Agnes di belakang. Atau kalau misalnya udah ngisi G-form nggak apa-apa gitu ya. Terima kasih yang udah ngisi G-formnya. Dan sebelum kita pulang kita mau foto bersama teman-teman. Jarang-jarang nih ada momen seperti ini ya, kita mau foto bareng-bareng di depan. Untuk teman-teman boleh maju ke depan, kita foto bersama. Yuk. Ya. Yuk, ayo. Ayo kita foto, ayo masuk. Hah? Pakai ayo ke depan, ayo nggak apa-apa, bareng-bareng yuk. Ya, good job. Ayo semuanya ya. Ke depan, ayo. Kejauhan lagi, di sini aja nggak? Nah teman-teman, kapalnya miring ya. Kapalnya miring ke sini ya, sini isi. Geser, ayo geser. Ya, boleh kali ada yang di depan ya. Duduk. Nah, yang masih muda, yang tulangnya masih fresh ya, di sini boleh jongkok di depan. Iya, agak rapat ya. Ya sini boleh, sini lagi. Ayo ke sana ya. Dipenuhin ya. Nah. Dapat semua? Dapat. Jangan dijauhin, deh, deket aja, kejauhan. Nah, segitu aja. Segitu. Oke ya, batasnya berarti sampai di Wahyu sama Iona. Jadi kalau lewat dari situ ke crop ya. Itu Wahyu di sini. Paling bawah. Ya, oke. Terima kasih, sampai ketemu di minggu depan ya, datang lagi ya teman-teman yang baru juga.
Selamat ulang tahun ya, Vincent. Ya, yang keberapa? 19. Oh, masih muda ya.